Kemudian yang paling parah, orang di Aceh sekarang ini takut mati karena pada saat kita meninggal orang tua itu wajib membayar apa namanya itu ya, untuk membayar proses pemakaman. bukan proses pemakaman, mengganti pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon pencerahannya, Ustaz. Ada sebagian jamaah kita atau kawan-kawan yang kadang-kadang mereka menge-share atau kajian-kajian Salafi atau Wahabi. Sebagian mereka ini berpendapat tidak apa di-share karena di sana pun ada kebaikannya. Mohon pencerahannya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nge-share ya kajian atau tulisan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau isinya itu benar semua, itu gak apa-apa. Tapi kalau isinya campuran, ada yang benar, ada yang salah. Ibaratnya begini, sambian ngasih makanan daging ada racunnya, boleh enggak? Di daging itu ada racunnya, kan nggak boleh, itu nggak boleh juga. Kalau memang murni benar nggak apa-apa, di-share. Tapi diingatkan, ini Wahabi, yang ini kebetulan benar, nggak apa-apa gitu. Kalau yang lain hati-hati. Jadi begitu, ya pokoknya hati-hati walaupun nge-share itu. Makanya kata ulama salaf ya, Imam Ibnu Sirin berkata, inna hadzal ilma dinun. Ilmu agama ini agama. Jadi ilmu agama itu agama juga. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Artinya jangan sembarangan. Khawatir dikurang-kurangi atau ditambah-tambah. Gak sesuai dengan ajaran yang benar. Jadi hati-hati ya bagi yang suka nge-share. Sebenarnya kita ini nge-share video-video punya Ahlus Sunnah itu gak kekurangan. Banyak ustadz-ustadz kita itu yang Ahlus Sunnah. Dan mungkin lebih banyak ustadz Ahlus Sunnah sebenarnya daripada ustadz Wahabi. Kita jangan memasarkan mereka, pasarkan video-video, link-link, tulisan-tulisan ustadz-ustadz kita sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orbitkan mereka, jangan mengorbitkan orang-orang Wahabi. Itu salah kaprah namanya, keliru. Ada pertanyaan lagi? Oh ya itu baju kuning. Kita di Indonesia kan banyak, ada beberapa organisasi Suji Muhammadiyah, NU yang bersama dengan Muhammadiyah, kemudian muncul Majlis, Ada parti, ada ya, ya, Salafi, kemudian Wahabi. Pertanyaan saya, apakah Muhammadiyah, Salafi itu masuk golongan tandung setan? Ini perlu penjelasan dari Ustaz. Yang kedua, ini mohon tanggapan Ustaz, karena saya asal dari Aceh. Kemarin pulang ke kampung, saya keliling masjid, saya melihat fenomena begini. Habis sholat Jumat, 80% jemaah itu melaksanakan sholat zuhur wajib. 80% berdiri lagi, yang nggak berdiri malah dicemooh gitu. Jadi mohon pencerahan ini, karena ini saya melihat ini udah nggak benar kalau menurut saya. Kemudian yang paling parah, orang di Aceh sekarang ini takut mati karena pada saat kita meninggal orang tua itu wajib membayar apa namanya itu ya, untuk membayar Proses pemakaman. bukan proses pemakaman, mengganti pahala orang tua kita ini dengan memberikan beras kepada ustadz, kepada orang yang mengaji di rumah tuh, sampai satu terkecil itu kalau di share luar biasa tuh menurut saya tuh orang. Jadi mohon bicara Ustaz. Terima kasih. Yang pertama,
organisasi Muhammadiyah apakah termasuk Wahabi? Muhammadiyah ini pendirinya almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ini seperburungan dengan pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sama-sama aswaja, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di buku Muhammadiyah, Fikih Jilid 3, Fikih Jilid 3 yang terbit di Jogja, di pusat Muhammadiyah itu dulu di Jogja. Itu tata cara ibadahnya sama dengan yang lain, mazhab Syafi'i. Sholawatnya pakai sayyidina, sholat subuhnya baca kunut, baca basmalah, jahar ada zikirnya. Bahkan Muhammadiyah yang awal-awal dulu, kalau merayakan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj, itu lebih meriah daripada NU. Itu Muhammadiyah, itu ada di majalah Muhammadiyah yang lama-lama. Belakangan ya, setelah kiai-kiai Muhammadiyah banyak wafat, dulu yang menjadi kiai Muhammadiyah itu kiai NU juga. Karena Kiai Hasyim Asy'ari, karena Muhammadiyah ini memang mayoritas orang kota, dan orang kota mayoritas sekolah. Banyak kiai-kiai di Jawa itu oleh kiai suruh masuk ke Muhammadiyah, masuk Muhammadiyah agar ada kiainya. Jadi dulu Muhammadiyah itu aman. Belakangan setelah kiai-kiai ini banyak wafat, jadi Muhammadiyah yang melanjutkan organisasi Muhammadiyah hanya kader secara organisatoris, bukan kader ideologis. Akhirnya apa? Wahabi mulai masuk ke sana. Lalu didirikan yang namanya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ini pintu masuknya Wahabi. Makanya di Muhammadiyah hasil keputusan tarjih itu ada Wahabinya. Aswajanya ada, Wahabinya ada. Dan tauhidnya juga gabungan. Di putusan tarjih Muhammadiyah itu tauhid Ahlus Sunnah digabung dengan tauhid Wahabi. Separuhnya aswaja, separuhnya Wahabi. Belakangan ini banyak juga kader-kader pesantren, orang-orang aswaja ya masuk ke Muhammadiyah. Akhirnya sebagian daerah aswaja lagi Muhammadiyah. Ada kawan saya, adik kelas saya ketika di pondok ya, itu kuliah di Unmu. Karena di pondok sampai mengajar, sampai alim beliau. Akhirnya ketika kuliah, kalau dosennya itu nyenggol-nyenggol ilmu fikih, sering dikomentari. Ustadz, nggak begitulah di fikih itu. Akhirnya apa? Beliau langsung jadi asisten dosen. Sekarang jadi dosen dan menjadi pengurus tarjih Muhammadiyah. Akhirnya apa? Beliau ini mengisi masjid-masjid Muhammadiyah di kota itu. Dan sekarang Muhammadiyah sudah tahlilan lagi, sudah maulid lagi. Kemarin curhat pada saya, ini Ustadz mau curhat katanya. Apa? Istri saya antar ke klinik, jumpa dengan anggota ibu-ibu pengajian Muhammadiyah. Loh, istrinya Ustadz? Iya, katanya. Ustadznya itu kalau bilang Muhammadiyah bidadaku, tapi ceramahnya NU semua. Padahal ya bukan NU, karena NU ini ya hanya organisasi. Jadi itu. Yang kedua, masalah sholat Jumat diulang dengan sholat zuhur. Memang ya, sholat Jumat sekarang ini, kalau kita berpegangan dengan mazhab Syafi'i, itu memang banyak tidak sah. Contoh bagaimana? Contoh, syarat sahnya Jumat itu dalam satu daerah tidak boleh 2 Jumat dalam satu kampung. Sekarang tuh satu kampung masjidnya ada 5. Betul. Terutama setelah muncul perumahan-perumahan. Kadang nggak sampai 200 meter ada masjid lagi sekarang. Sedangkan di dalam kitab-kitab fikih, dalam satu daerah nggak boleh ada masjid. Anggaplah satu kampung, harus agak jauh. Kalau ini satu daerah 2 masjid, maka yang sah yang duluan, yang belakangan nggak sah. Kalau nggak sah, maka sholat lagi namanya sholat zuhur. Itu sudah betul itu. Yang nggak sholat zuhur itu ya nggak ngerti berarti.
Ini contoh ya, contoh. Cuma saya kadang sholat zuhur, kadang enggak. Karena apa namanya? Dan di masjid-masjid sekarang ini, karena yang menjadi khotib, yang menjadi imam itu kadang udah terseleksi. Saya pernah sholat Jumat di Pekanbaru di masjid. Ternyata khotibnya itu pada waktu khutbah mengartikan ayat salah-salah. Kalau disengaja kan haram. Kalau gak sengaja paling gak kan makruh khutbahnya. Lalu ketika dia menjadi imam, baca surat Fatihah itu yang panjang dibaca pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, pendek ini. Akhirnya saya sholat zuhur habis itu. Habis itu ustadznya, saya selesai sholat zuhur kok masih ada Pak Ustadz. Apa? Dia gak kenal saya kebetulan. Ustadz tadi baca iyyaka pendek ya. Ayatnya iya katanya. Ustadz jangan diulang lah. Satu masjid gak sah sholatnya. Sambian yang nanggung. Saya ingatkan langsung. Cuma kemarin saya Jumatan lagi di situ. Dia lagi yang khutbah. Cuma imamnya imam masjid. Imam masjidnya. Nah imam masjidnya baca Fatihahnya betul. Baca suratnya yang panjang dipendekkan lagi. Ini makruh lagi ini. Yang gini-gini ini memang perlu sholat zuhur kadang-kadang. Cuma orang kalau nggak tahu kan nggak peduli kan. Kemudian lagi di ini ya, yang perlu sholat zuhur lagi khutbah. Khutbah itu kan di dalam kitab-kitab fikih mestinya kan berbahasa Arab. Karena Rasulullah khutbahnya bahasa Arab. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali khutbahnya bahasa Arab. Berarti kalau khutbah bahasa Indonesia hukumnya bid'ah. Kan begitu. Sekarang mana ada khutbah yang nggak bahasa Indonesia? Kalau khutbah ini cuma biasanya khutbah itu campuran. Ada bahasa Arabnya, ada Indonesianya. Kalau khutbah itu campuran, ada bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Yang bahasa Indonesia itu berarti memisah antara rukun khutbah. Kalau rukun khutbah itu dipisah dengan hal lain, pendapat Al-Har dalam mazhab Syafi'i tidak sah khutbahnya. Kalau gak sah, maka Jumatnya gak sah. Maka sholat zuhur. Makanya sebagian daerah di Aceh, kalau khutbah pakai bahasa Indonesia, sebelum selesai, rukun khutbahnya diulang. Biar gak terpisah dengan yang bahasa Indonesia. Biar gak sholat zuhur lagi. Jadi begitu. Di Aceh tuh sudah betul itu. Mang paling bagus di Aceh nih Mang. Kemudian pertanyaan terakhir, kalau ada orang meninggal, lalu keluarganya ngasih sedekah beras, ngasih apa, itu bagus memang, bagus. Ya, dan jangan memaksakan diri lah. Kalau bisa semampunya. Tapi kalau sampai berhutang, ya kalau berhutang kira-kira mampu bayar, gak apa-apa juga. Ini kadang-kadang ya, orang-orang yang anti sedekah kematian, kadang-kadang alasannya itulah karena gak punya sampai berhutang. Lah walaupun dia berhutang kan bukan kamu yang bayar. Kan dia yang bayar. Fenomena hutang ini biasa di negeri kita. Menikahkan anak, hutang. Anak daftar kuliah, hutang. Ya. Kadang berangkat umroh gak lunas. Ada. Mau berangkat haji bingung untuk pelunasan cari hutangan. Apa gak berangkat? Ya gak ke Mekah kalau gak hutang. Maka bagaimana? Kata para ulama, hutang itu gak apa-apa. Malah kalau niatnya melunasi dapat pahala. Ada kitab hadis namanya Al-Madjarur Rabih fi Sawabil Amalis Shalih. Karangan Imam Al-Hafidh Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati. Dalam kitab ini ada bab Babu sawabiman iddana dainan wa nawa wafa'ahu. Bab ini menjelaskan pahalanya orang berhutang asalkan niatnya melunasi. Disampaikan di situ sebagian sahabat itu kalau gak punya hutang malah susah. Pembantunya dipanggil, carikan hutangan. Saya ini gak punya hutang, susah gak punya hutang ini. Mengapa ditanya? Kenapa susah? Karena Rasulullah SAW bersabda, maniddana dainan wa nawa wafa'ahu kana fi aunillah.
Siapa yang berhutang dan dia niatnya melunasi, maka dia selalu dalam pertolongan Allah. Saya kalau gak punya hutang khawatir gak ditolong oleh Allah. Makanya cari hutangan. Cuma hadis ini jangan disampaikan sama ibu-ibu. Mengapa? Nanti bapaknya disuruh ngutang beli kalung. Payah bapaknya itu. Mengapa ada hadisnya loh, Bah? Jangan khawatir, Bah. Allah yang menolong Abah melunasi hutangnya. Capek suaminya itu. Tapi ada ibu-ibu juga di sini. Ada gak apa-apalah. Yang penting yang belum dengar jangan tahu. Jadi gak apa-apa ya, Dul. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Pak Kiai. Memang fenomena pemahaman Wahabi terutama Salafi di Pekanbaru ini cukup signifikan lah seperti itu. Cuman yang menjadi pertanyaan dari terutama saya, mereka membid'ahkan itu ataupun katakanlah menyalahkan itu juga memberikan dalil yang ya bagi kami sebagai orang awam ini cukup kuat lah seperti itu, dan mereka menyebutkan hadisnya seperti ini. Nah tentu kami sebagai masyarakat yang awam juga akan percaya seperti itu dengan memberikan dalil-dalil. Yang kedua, dari paparan tadi, apakah pemahaman Wahabi ini termasuk boleh dikatakan kalau ekstrimnya pemahaman yang menyimpang atau boleh katakan sesat atau seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, aliran-aliran sesat itu menyampaikan kesesatannya pakai dalil, kadang pakai Al-Quran. Dan di Al-Quran memang diterangkan ada orang sesat karena Al-Quran itu ada. Makanya di Al-Quran dikatakan yahdi bihi mayyasha wa yudhillu bihi mayyasha. Allah berikan petunjuk dengan Al-Quran. Masal di dalam Al-Quran, orang yang Allah kehendaki yahdi bihi katsira wa yudhillu bihi katsira, kan begitu. Dengan Al-Quran Allah berikan petunjuk banyak orang, dengan Al-Quran Allah sesatkan banyak orang. Mengapa? Ajaran sesat itu kadang dalilnya pakai Al-Quran. Kok bisa? Itu namanya gagal faham. Al-Quran itu disampaikan tidak sesuai dengan konteksnya. Ini contoh Wahabi yang membid'ahkan tahlil. Nanti dia bilang apa? Istrinya Rasulullah meninggal, ada nggak Rasulullah baca tahlil? Pasti begitu. Siti Khadijah itu kan meninggal ketika di Mekah. Gimana mau tahlil waktu itu sahabat masih nggak ramai. Tapi di Madinah Rasulullah baca zikir memang. Wahabi gak tahu lah, karena Rasulullah gak baca tahlil maka bid'ah. Ini seakan-akan benar, makanya berhati-hati dengan itu. Apapun yang mereka sampaikan dalil dari Al-Quran itu memang disalahgunakan. Sampai orang kebatinan ini kelompok yang mengajak tidak sholat, itu pakai Al-Quran. Alasannya apa? Katanya di dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat pada Allah gak perlu sholat. Ini yang salah, yang berartinya itu. Ada orang kebatinan ya, kalau ada azan Allah, itu sudah sholat katanya. Mengapa? Karena sholat untuk ingat, ini sudah ingat. Nah itu gak betul. Artinya memang aliran-aliran sesat itu kadang pakai Al-Quran, makanya hati-hati. Nah, apakah Wahabi itu termasuk aliran sesat? Wahabi itu termasuk aliran sesat dan menyesatkan. Itu kesepakatan ulama mazhab 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan main-main saudara aliran sesat. Bahkan sebagian ulama di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, setiap ngajar kitab apapun nggak ada hubungannya dengan Wahabi, Wahabi pasti disenggol. Padahal gak ada hubungannya. Sebagian ulama kita di Aceh setiap ngajar itu pasti nyenggol Wahabi walaupun gak ada hubungannya. Bahkan ada ulama besar di Aceh ya, Abun Samalanga, Abun Aziz. Beliau bilang sama murid-muridnya, kamu kalau malas baca zikir,
baca wirid, baca apa, kamu maki-maki Wahabi dapat pahala. Mengapa? Agar orang berhati-hati. Jangan dibuat enteng lah. Karena ajaran Wahabi ini mengkafirkan orang. Mengkafirkan orang tuh dosa besar. Dan yang dikafirkan orang-orang soleh, para ulama yang dimaki-maki. Itu dosa besar itu. Lebih besar daripada berzina dan mencuri. Karena itu dosa dalam akidah. Makanya hati-hati dengan Wahabi. Berat ini. Saya kira tema di masjid ini sudah bagus itu. Ada lagi. Ibu. Ibu. Oh ya, itu di belakang ya, di utara, di selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Ustadz, bagaimana kita kiat-kiat untuk menyadarkan orang Salafi Wahabi ini Pak Ustadz. Terus bolehkah kita berimam dalam sholat kepada orang yang Salafi Wahabi ini Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyadarkan mereka itu pertama dengan ilmu. Kalau mereka menyampaikan sesuatu maka direspon pakai ilmu. Saya ini bawa buku hadiah untuk Ustadz Ridho yang bawa saya. Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi. Insya Allah ini jilid 1 sama jilid 2. Insya Allah kalau cuma Wahabi Pekanbaru cukup pakai buku saya. Karena Wahabi Pekanbaru gak ada yang pandai. Ini didengar warah-warah Wahabi nanti. Langsung dikonter besok sama video Wahabi. Ya dan coba lihat video saya tiap hari di Instagram atau di Facebook atau di YouTube. Itu hanya 1 menit. Setiap persoalan kadang pakai ayat Al-Quran atau pakai hadis. Sampaikan itu. Karena Wahabi, ajaran-ajaran sunnah dilarang semua. Mereka ini kan gak pernah ke kuburan. Katanya sunnah, Rasulullah tiap malam ke kuburan. Lalu mereka bilang, oh gak apa-apa ke kuburan. Tapi mendoakan ahli kubur, jangan mendoakan diri sendiri. Loh kata siapa? Rasulullah mendoakan dirinya juga di kuburan yang diajarkan. Wahabi ini bikin ajaran-ajaran baru, gak sama dengan ulama dulu lalu bilang salaf. Salaf yang mana? Makanya hati-hati. Jadi memang ya perlulah. Kalau ingin menyadarkan ya pakai ilmu. Kalau gak bisa sendiri aja ke ustadz-ustadz di Pekanbaru. Ustadz-ustadz Ahlus Sunnah. Kan sebagian Ustadz Aswaja di Pekanbaru ada yang mantan Wahabi. Yang mantan Wahabi itu biasanya lebih mudah ya untuk menyadarkan Wahabi itu. Dan alhamdulillah di negeri kita ini sudah puluhan Ustadz-Ustadz Wahabi yang sudah bertaubat. Yang nggak mau taubat itu ya Ustadz-Ustadz Riau ini. Wahabi Riau ini agak berat disuruh bertaubat. Mengapa? Karena fulusnya banyak. Dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Kalau bermakmum kepada Wahabi hukumnya makruh. Lalu lebih baik sholat sendiri apa bermakmum? Sebagian ulama mengatakan lebih afdol sholat sendiri. Nggak usah bermakmum. Karena kalau bermakmum sama Wahabi biasanya hati ini jengkel. Padahal kita ini kan harus khusyuk sama Tuhan, malah kayak marah begitu. Saya pernah pulang dari Jawa Tengah, naik bus dulu, sampai di terminal di Surabaya, sholat subuh, imamnya kok gak baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung, aduh, ini kayaknya Wahabi nih, kok langsung Alhamdulillah. Ternyata rakaat kedua gak baca qunut, wah ini Wahabi betul. Akhirnya sampai selesai jengkel terus. Jadi kalau gimana sobat? Kalau imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu semua mazhab ada. Yang Wahabi kan Sudais itu. Yang lain itu sebagian Syafi'i mazhab lain. Kalau nggak tahu anggap saja ini mungkin yang Syafi'i ini. Anggap saja begitu biar nggak makruh. Tapi nggak pernah bagi 9 tuh. Ya nggak apa-apa. Cuma kan bacanya sir kan.
Kalau imam itu baca bismillah, bacanya sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, itu sah. Tapi kalau memang nggak baca, mazhab Syafi'i batal itu. Sholat lagi aja kalau begitu. Tasrih bukan? Apa? Ribun lah. Sholat di situ. Sholat bukan? Kan yang penting sholat di situ, gak harus ke imam itu. Di Masjidil Haram itu, hotel-hotel itu termasuk haram itu. Sekitar sholat di hotel sekitar Masjidil Haram tuh juga 100.000 itu. Gak harus di Masjidil Haram. Ya, sholat sama pimpinan travelnya itu. Buya, sholat sama Buya lah. Ini Wahabi kayaknya gitu. Gak apa begitu ya. Terakhir, ada lagi. Itu ibu-ibu di belakang. Saya menanyakan di sini Ustadz, apa bedanya ajaran LDII dengan Wahabi? Itu kan ada pula LDII kalau tidak salah ini. Ini saya dapat berita dari teman saya sekantor, itu di depan rumah dia ada masjid LDII. Jadi mereka sangat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, sehingga kawan saya itu pun jadi bermasalah di situ, Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. LDII ini aliran sesat yang didirikan oleh rezim Pak Harto. Pak Harto ini karena lawan politiknya NU, Aswaja, maka untuk melemahkan NU mendirikan LDII. Yang cerita ke saya Mabes Polri. Itu Pak Harto dulu Pak Kiai yang mendirikan katanya. Dan memang iya. Ajarannya apa? Ya termasuk ajaran sesat. Mirip Wahabi, cuma Wahabi lokal. Di antara ajarannya apa LDII? Kalau LDII yang dulu, mereka ini punya ajaran LDII itu namanya ajaran mangkul. Mangkul itu artinya apa? Beribadah harus bersanad dan berguru melalui guru mereka. Kalau orang beribadah tidak belajar, tidak bersanad melalui guru mereka, maka tidak sah. Bukan sesat. Lalu guru mereka belajar sama siapa? Kan dipertanyakan. Ini ajaran LDII. Kemudian LDII ini punya ajaran, kalau orang singgah ke masjidnya, maka menajiskan, makanya dipel. Kemudian LDII ini juga punya keyakinan hanya LDII yang masuk surga. Mereka aliran sesat, mereka gak punya pimpinan yang punya ilmu, gak ada. Kan mereka tertutup. Dan mereka ini juga punya ajaran ya. Saya ada buku pengakuan mantan LDII, Ustadz LDII. Di dalam ajaran LDII, itu boleh mencuri milik orang di luar LDII asal tidak ketahuan. Asal ora konangan, bahasa Jawanya. Karena di bukunya ada bahasa Jawanya. Ya pokoknya hati-hatilah, itu termasuk aliran sesat. Entah kalau ke masjidnya dipel apa enggak, dipel. Dipel kan? Iya. Saya tahun 2018 diundang ke Bitung, Sulawesi Utara. Waktu itu mau debat dengan Wahabi, LDII dan Muhammadiyah. Ternyata Wahabinya kabur, gak datang. Padahal dia yang menantang. Begitu duduk di ruangan, ada orang pakai jas, celana rapi, saya tanya. Habis salaman, saya tanya, siapa? Saya Pak Kiai, pimpinan LDII Sulawesi Utara. Langsung saya tanya, iya. Katanya kalau ada orang singgah ke masjidnya langsung dipel. Enggak Kiai ya. Enggak ngaku. Kalau enggak percaya, lah Kiai ke masjid saya, enggak saya pel katanya. Habis itu jasnya saya elus-elus. Katanya kalau bajunya dielus-elus, dicuci. Enggak Kiai katanya. Langsung saya tanya waktu itu. Karena di buku-buku ada memang. Dan pada waktu dialog,
Yang LDII ini bilang, Kiai, kami ini ikut fatwa Pak Kiai. Apa yang disampaikan Kiai, sami'na wa ata'na, nggak perlu debat dengan kami katanya. Yang Muhammadiyah gitu juga waktu itu di Sulawesi Utara. Saya kira itu ya. Ada waktu 5 menit lagi terakhir. Oh ya itu Ustadz itu. Ustadznya imamnya. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Pertama, kalau di kampus-kampus biasanya cara ngeles orang Wahabi ini katanya ada 2 tokoh yang Abdul Wahab kan Kiai. Pertama Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum, yang kedua Muhammad bin Sulaiman tadi Kiai. Dan orang ini yang dikatakan sesat katanya yang Rustum tadi itu gimana kira-kira Kiai? Karena yang Abdul Wahab yang itu yang satu lagi itu diakui keilmuannya oleh ulama-ulama Sunni katanya begitu Kiai. Yang kedua adalah di Pekanbaru Kiai, kebanyakan Wahabi ini masuk melalui jalur Hafiz Tahsin. Padahal kalau lihat dari sanadnya yang nulis kita Tahsin Tajwid itu ulama bermazhab. Coba mereka kira guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara ngeles Wahabi. Kamu Wahabi? Enggak. Wahabi yang sesat itu pengikutnya Wahab bin Rustum pada abad ketiga Hijriah. Zaman kita itu Wahabi masa lalu yang sesat. Kamu Wahabi juga. Muhammad bin Abdul Wahab itu Wahabi juga. Dan itu Wahabi modern. Sesat juga. Sama-sama sesat. Cuma kamu lebih sesat dari yang dulu. Mengapa? Kalau Wahabi masa lalu, Khawarij masa lalu, itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Kalau Wahabi sekarang mengkafirkan orang yang melakukan sunnah. Lebih parah yang Wahabi sekarang. Itu Wahabi masa lalu lebih ringan dari kamu. Kamu lebih berat lagi kamu. Karena Wahabi yang dulu mengkafirkan pelaku dosa besar, Wahabi yang sekarang mengkafirkan pelaku sunnah. Lebih parah yang sekarang. Jangan dibuat enteng Wahabi ini. Jadi berat yang Wahabi-Wahabi ini ya, jangan enteng. Dan kalau punya saudara, punya siapa, masuk ke lembaga Wahabi diingatkan. Karena kalau masuk ke situ, sebentar lagi menjadi anak durhaka. Nyalah-nyalahkan orang tuanya, memutus silaturahmi dengan orang tua dan keluarganya. Saya beberapa kali jumpa dengan mantan Wahabi. Beberapa waktu kemarin di Bogor mantan Wahabi takfiri itu. Saya tanya, kamu dulu gimana? Iya Kiai, saya putus hubungan dengan orang tua dan saudara. Kenapa putus? Karena mereka saya anggap kafir. Gimana mau berinteraksi dengan orang kafir? Jadi orang tuanya dikafirkan kalau anak ikut Wahabi. Hati-hati ya. Yang kedua, Wahabi ini memang menyebarkan faham Wahabi dengan program tahfidz atau tahsin Al-Quran. Padahal imam-imam kita yang fasih itu banyak. Nggak perlu ke tempat Wahabi. Banyaklah imam-imam kita yang fasih-fasih itu. Dan insya Allah gak kalah fasih. Kadang-kadang Wahabinya keliru-keliru bacanya. Saya pernah ya sholat subuh di Madura. Bermakmum di masjid. Kok ternyata gak baca basmalah. Aduh, kayak Wahabi ini. Lalu dia baca ayat Al-Quran. Kan bermakmum sama Wahabi makruh. Ketika membaca ayat, banyak yang panjang dipendek-pendekkan. Aduh, ini makruhnya double. Makruh karena Wahabi dan makruh karena baca suratnya keliru-keliru. Dan gak baca kunut. Selesai sholat, saya baca zikir sebentar lalu segera keluar. Ternyata imamnya ngejar-ngejar saya. Ustaz katanya. Apa? Kapan Ustaz datang? Tadi malam. Kamu yang jadi imam tadi? Iya katanya. Kamu baca surat
baca Al-Quran yang panjang-panjang dipendek-pendekkan, makruh kamu jadi imam. Saya masih belajar Ustadz. Kalau belajar jangan jadi imam. Kamu ini memakruhkan sholatnya orang satu masjid gitu. Itu Wahabi. Jadi memang hati-hati ya. Kita ini kalau punya ustadz yang fasih, yang alim, promosikan sama orang. Jangan promosikan orang Wahabi. Ajak orang-orang kita belajar pada beliau. Jadi itu. Jangan sampai mempromosikan punya Wahabi itu. Akhirnya mereka yang tambah ramai. Saya kira ini ya, karena waktu sudah habis, jam 8.30. Karena kalau di Sumatera ini kajian-kajian nggak sampai malam. Kalau di Jawa itu kadang pengajian mulai jam 1 malam tuh ramai masih. Kalau di sini ya sudah sebagian baterainya sudah mulai kurang, mungkin tadi seharian kerja. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza raditu wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.